Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama,
Karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, mari sama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91 sebagai tindakan iman kita saudara, amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menjaga kita dalam segala jalan-jalan kita. Boleh sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya, Engkau besar, Engkau dahsyat dan perkasa. Oh, mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Sama-sama kita belajar lagu baru ini saudara. Sama-sama kita serukan kepada Tuhan. Alam semesta
Yesus layak siapa penyembuh semua sakit, luka hati dan jiwa. Ini pengakuan iman kami. Siapa pengasih telah berkorban bagi semua pendosa. Segala yang lain selain Engkau Yesus, Raja segala raja. Allah yang hidup, diberkatilah Kau Tuhan, sungguh disujud angkat tangan kita, tangan diberkatilah Kau Tuhan, sungguh disujud menyembah hadapan Allah. Raja hidup, Yesus layak Kau layak disembah, Kau layak terima segala pujian. Kami buka hati kami dan kami lihat Engkau saja ya Tuhan. Oh Lord, You're coming back again. Datanglah segera Yesus. Amin, amin. Semua yang bernafas sujud menyembah. Datanglah segera Yesus. Kami umat-Mu, biar kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Datanglah segera Yesus. Kami sujud menyembah. Datanglah segera Yesus. Kami umat-Mu sujud menyembah. Mari angkat kedua tangan kita berkata, diberkatilah Kau Tuhan. Segala pujian-Mu dari HOB, dari jemaat, dari semua yang ada. Kami bernyanyi. Diberkatilah Kau Tuhan, sungguh disujud menyembah. Panggil namanya Yesus layak bila diserukan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Ada kuasa bagi setiap kita yang percaya pada namanya. Amin saudara. Mujizat masih terjadi waktu kita memanggil nama Yesus. Haleluya. Nama-Mu menyembuhkan, nama-Mu menguatkan kami yang lemah. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Mari bersama berkata, namanya Tuhan, ya kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah berkuasa
segala hal Tuhan kami percaya kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya sorangan kami bersuka karena Engkau ajaib dan kuat Tuhan. Come on, sing. Namanya Tuhanku menara yang Kaulah menara kekuatan kami yang tak tergoyah. Haleluya. Ya Bapa yang batu bersama-sama. Yang bisa lompat sama-sama kita lompat saudara. Engkau yang mulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Satu nama yang disembah, satu nama yang melebihi di atas nama penyakit saudara, satu nama di atas segala masalah kita. Nama siapa saudara? Nama di atas segala nama. Come on, declare it. Nama yang telah membebaskanku. Yes, I know. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segalanya. Kita dipanggil nama di atas segala nama. Namamu, nama yang telah membebaskanku. Kalau saudara percaya, katakan dengan sekali saudara. Segala kuasa, tidak ada yang mustahil pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Tangan kami dan berkata, Engkau yang mulia. Di surga, Kau termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa saudara. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemuliaan, Allah yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Dia layak saudara. Silakan. In Jesus' name we believe in you, Lord. In Jesus' name, in this place, we declare your victory. Kami nyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan saudara. Yeah. Go. 2, 3. Sorakan. Garis
Siapa namanya saudara? Yesus. Sekali lagi katakan, siapa namanya saudara? Yesus. Allah kita yang hidup. Allah kita yang perkasa, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa hidup kami Tuhan hari ini jadi persembahan yang kudus, sembahan yang hidup, dan yang berkenan hanya kepadamu Bapa. Dalam segala kelemahan kami, segala kemenangan kami, biar kami mau kembalikan hanya kepadamu ya Yesus. We wanna give it back to you. Give it back to you. Sebab Engkau layak Tuhan. Dari hati kami yang terdalam hari ini Yesus, mari kami persembahkan hidup kami, segala mimpi-mimpi kami, rancangan kami, keluarga kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan. To worship You,
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Saya percaya di dalam tahun ini Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam hidup saudara dan juga melalui saudara kepada banyak orang yang memerlukan Kristus. Saya percaya ini tahun di mana jemaat Tuhan bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat firman Tuhan dan saya akan beri judul Melihat Tahun 2022 dengan Paradigma Baru. Pengharapan atau harapan itu tidak terletak di dalam tahun baru, tetapi di dalam Dia yang membuat segala sesuatu menjadi baru dan dengan siapa kita menikmati hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, teks kita pada hari ini kita akan melihat lebih dahulu pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 6 sampai dengan 12. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk membaca bersama-sama dengan suara nyaring bersama dengan saya. Yesaya 52 ayat 6 sampai dengan 12. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa agar kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kebenaran firman ini. Dan merangkul firman ini Tuhan menjadi bagian dan merubah cara berpikir kami, cara kami melihat, cara kami hidup dan bertindak. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berikan kami iman untuk percaya dan melangkah dan menjadi taat di atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks daripada perikop ini adalah Nabi Yesaya bernubuat akan nanti ketika mereka pulang dari pembuangan dari Babilonia, di mana bangsa Israel yang akan mengalami pembuangan, mereka selama 70 tahun sudah mengalami begitu banyak penderitaan, tekanan, dan bahkan hidup di negara asing. Sehingga paradigma, cara berpikir, model mereka melihat segala sesuatu, baik perkara rohani, baik perkara material, baik persoalan, baik kematian, mereka dipengaruhi oleh cara berpikir dari Babilonia. Identitas mereka beberapa sudah hilang karena orang-orang Babilonia seperti kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama yang diberikan oleh orang Babilonia. Bukan nama yang datang dari awal ketika mereka hidup sebagai bangsa Ibrani. Jadi paradigma itu menentukan bagaimana kita nanti bertindak karena itu adalah model berpikir kita. Nah kembali ketika Tuhan berjanji nanti akan mengalami kelepasan, diperlukan firman yang datang dari Allah dan keberanian. Itu sebabnya firman ini memberikan kepada mereka sebuah pengharapan akan era baru yang akan mereka dapatkan, yaitu sebagai bangsa merdeka.
Dan Tuhan meminta mereka untuk menjadi berani dan meletakkan keyakinan mereka hanya kepada Tuhan dan janji Tuhan semata. Saudara-saudara, Injil memberikan inspirasi kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi berani. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, Kristus datang ke dunia ini juga memberikan sebuah keberanian, mengubah segala ketakutan kita menjadi keberanian. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 28, Rasul Paulus mengatakan begini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu kelimpungan karena pemimpinnya yaitu Rasul Paulus sedang dipenjara. Dan kemudian dia menulis itu dengan berkata begini, kira-kira, janganlah kamu terintimidasi oleh apapun yang dilakukan oleh lawan-lawanmu. Ini menjadi tanda bahwa mereka yang mengintimidasi itu akan dibinasakan. Tetapi kamu akan diselamatkan bahkan oleh Allah sendiri. Jadi keberanian kita itu bukan datang dari kepribadian seseorang. Mungkin saudara adalah orang yang asertif, orang yang gampang untuk mengambil resiko, sehingga gampang untuk menjadi berani. Bukan karena itu. Bukan karena kepribadian kita, bukan karena semangat, tetapi keberanian di dalam orang percaya itu datang karena berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah memperhatikan kita dari sorga. Amin, saudara. Allah tidak membuat atau memalingkan wajahnya kepada kita yang percaya. Dia memperhatikan kita, dia mengawasi kita dari sorga. Jadi kita sebenarnya dengan keyakinan itu kita akan berani untuk menghadapi segala macam keadaan. Menjadi tabah. Bukan cuma tabah tetapi penuh sukacita menjalaninya. Nah, saudara-saudara, Nabi Yesaya berusaha memberikan paradigma baru kepada umat Tuhan. Seperti memberikan satu tulang punggung baja gitu ya kepada umat Tuhan ini, bahwa pengharapan yang mereka miliki itu adalah pasti. Sepasti mereka yakin Allah itu ada. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Allah itu ada? Bila saudara percaya Allah ada dan Allah bersama dengan kita, maka sebenarnya pengharapan kita itu adalah pengharapan yang secure, yang aman. Di dalam ayat 6 dikatakan, Tuhanlah yang sedang berbicara kepada mereka. Akulah Tuhanmu dan engkau adalah umatku. Jadi Tuhan memberikan satu jaminan akan ada damai. Akan ada kebahagiaan, akan ada keselamatan di dalamnya. Dengan sebuah pernyataan ini. Allahmu itu Raja. Allah berkuasa. The Lord reigns. Tuhan memerintah. Nah, ada beberapa paradigma biblikal yang harus kita pegang erat, yang menguasai pikiran kita sepanjang tahun 2022 ini berdasarkan perikop ini. Yang pertama, Allah berkuasa. Allah berdaulat. Dikatakan tadi, Allahmu itu Raja. Jadi saudara, kita tidak perlu takut menjalani tahun ini di mana begitu banyaknya rasa ketidakpastian, justru pengharapan itu menjadi begitu kuat. Dia memerintah, dia mengarahkan segala peristiwa yang ada di dunia ini. Tuhan tidak terkejut dengan segala macam persoalan di dunia. Tuhan tidak terkejut, kaget dengan perkembangan dunia yang dipandang oleh banyak orang penuh dengan ketidakpastian. Allahmu itu Raja. Dia berkuasa, dia memerintah. Dan dia sudah menang atas seluruh keadaan yang menindas kita. Dan terlebih utama lagi, dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terkalahkan. Kasih yang berkemenangan. Bahkan kasih yang sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada ujungnya, yaitu apa saudara? Kekekalan. Dia mengasihi kita semua di dalam kekekalan. Dan sampai kepada kekekalan. Nah, kalau begitu, kita sudah tahu respon apa yang harus kita buat. Dengan mengetahui paradigma Allah itu berkuasa. Tanamkan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah saya berkuasa, berdaulat atas segala keadaan. Apa respons kita? Respons kita terhadap ini adalah
kita hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan adalah Raja dalam hidup saya. Dia memerintah. Maka saya akan hidup dengan ketaatan penuh setiap hari di dalam setiap hal. Itu respons kita, menjadi taat. Membayar harga kita untuk mentaati Allah. Yang kedua, paradigma yang perlu kita pegang adalah lakukanlah bersama-sama. Ada kata yang bagus di sini, itu dalam bahasa Inggris, unison. Unison dikatakan dalam ayat 8 dan 9. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Ada kata bersama-sama di sini. Saudara, antara pengawal, yaitu para pendoa, watchman, para pengawal, para penjaga, dan orang-orang yang akan keluar. Ada kebersamaan. Nah, sekarang ini, di abad ke-21 ini, kita sedang hidup di era di mana komunitas bukan hanya untuk sebuah kebersamaan, tetapi komunitas bisa membangun sebuah kegerakan, sebuah movement. Semua orang sekarang bergerak ke arah kebersamaan. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi yang merasa Anda hebat sendirian. Bahkan kita tahu di dalam Hollywood saja, coba bayangkan, Marvel, DC Comics, semua jagoan-jagoannya, superhero-nya, semua apa? Bekerja bersama-sama. Bahkan Spider-Man saja kumpul 3 orang, saudara. Nah, ini artinya apa? Tidak ada lagi yang namanya saya superhero sendirian. Nggak ada. Kita akan bekerja bersama-sama. Kebersamaan antara jemaat dan para pengerja, jemaat dengan hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya di sini berbicara mengenai kegerakan doa, karena pengawal, watchman itu sebenarnya sedang berbicara mengenai para pendoa-pendoa. Para pemuji dikatakan bersorak-soraklah bersama-sama. Dengan kata lain, bahkan orang-orang yang profetik dan orang-orang jemaat harus bersama-sama untuk menyembah dan mendeklarasikan kebenaran Tuhan. Ini waktunya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2022 ini, mari kita lebih berani untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Bersama-sama di gereja, bersama-sama dalam ibadah ragawi. Saudara, selama 2 tahun ini kita sebenarnya sedang, walaupun di secara virtual kita bersama-sama, tetapi sebenarnya kita sedang sendirian. Di kamar, kita di online, tetapi sekarang mari kita penting untuk pergi bersama-sama, beribadah secara ragawi. Jika hidup kita ini ada di dalam komunitas seperti Cool, mari kita bergerak bersama-sama di dalam Cool, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam community of love ini, di dalam jemaat, di dalam pergerakan kelompok-kelompok kecil. Dan ini menjadi kunci paradigma yang baru yang Tuhan ingatkan kita untuk lakukan. Tuhan itu Raja, Allah berkuasa, kita tunduk kepada ketaatan Yesus Kristus. Yang kedua, lakukan bersama-sama, tidak bisa sendirian, hidup di dalam pemuritan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, mengasihi Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Yang ketiga dikatakan, ayat 10, hiduplah dalam kekudusan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ayat 11. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perkara besar, ada sebuah syarat yang dia sedang tuntut kepada umatnya, yaitu pengudusan, sanctification, penyucian hidup. Dan dikatakan Tuhan sedang bergerak, maka umatnya terutama dikatakan siapa? Yang membawa perkakas rumah Tuhan. Berarti orang-orang yang ada di dalam pelayanan, orang-orang yang ada sedang bekerja melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat atau dimanapun saudara berada. Dikatakan ada perintah, menjauhlah, menjauhlah. Keluar dari sana, jangan engkau menjamah apa yang najis. Sucikan dirimu. Ini semua perkataan yang sama, yaitu apa? Kuduskan hidupmu. Jangan menjamah apa yang najis. Jadi kekudusan merupakan paradigma orang yang telah ditebus. Ini adalah sebuah cara berpikir, gaya hidup dari orang-orang
yang telah ditebus. Ini hidup baru. Gak bisa kita sembarangan untuk bermain-main lagi dan mencemari kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang kelima ayat 9 sampai 11. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan begini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudara-saudara, Rasul Paulus di sini mengatakan dengan jelas, kamu bukan tidak boleh bergaul dengan orang cabul, orang kikir, penipu, penyembah berhala yang belum bertobat. Karena kalau enggak, bagaimana? Kita mesti keluar dari dunia ini dong. Kan kita hidup di dunia. Pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang cabul, orang kikir, pelit, orang penyembah berhala, orang pemfitnah, nyinyir, hoax, segala macam. Pasti kita akan bertemu. Setiap hari saudara akan bertemu dengan itu. Bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Dikatakan kamu harus kudus karena apa? Jangan kamu makan dan hidup bergaul, bersekutu dengan orang-orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, ke gereja, melayani Tuhan, tapi hidup dan pikirannya masih cabul, hidup dan pikirannya masih pelit, tidak bersedia untuk berkorban, bahkan secara keuangan, bahkan juga dikatakan penyembah berhala dan pemfitnah, penipu. Ini yang dikatakan gereja harus bersih dari yang beginian. Gak bisa saudara. Kuduskan dirimu, jangan jama apa yang najis. Keluar dari gaya hidup yang mencemari jiwa dan tubuh saudara. Lupakan gaya hidup yang lama itu. Jangan sekali-sekali lagi saudara melengok ke belakang dan mengatakan, aduh enak ya hidup yang dulu itu ya. Gak bisa saudara. Itu justru akan merusak persekutuan kita. Bila engkau ingin melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidupmu dan melalui hidup saudara, kuduskanlah hidupmu sekarang. Masih ingat ketika Tuhan berkata kepada Yosua, ketika mereka akan masuk, menyeberang dan kemudian mereka akan menduduki tanah perjanjian, dikatakan, kuduskanlah dirimu, karena besok aku akan melakukan perkara-perkara besar. Besok engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat, karena engkau memilih untuk menguduskan hidupmu sekarang. Apa yang engkau pikirkan hari ini, engkau lakukan, engkau putuskan, akan mempengaruhi tindakanmu esok, mempengaruhi anak-anakmu, mempengaruhi generasimu berikutnya. Hiduplah dengan kekudusan, supaya anak-anak kita mendapatkan berkat, melihat karya ajaib dari Tuhan di dalam hidup mereka. Yang keempat, jadilah tenang dan percaya. Ayat 12 dikatakan, sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Paradigma orang percaya adalah hidup dengan iman dan ketenangan. Hidup dengan kepercayaan penuh. Dikatakan jangan tergesa-gesa, jangan menjadi panik, jangan mudah untuk engkau dikacaukan. Saudara, ini janji Tuhan melalui Yesaya berulang-ulang dia berikan tentang tenang dan percaya. Coba kita lihat. Minimal ada dua yang akan saya baca. Yesaya 26 ayat 13. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi kalau kita percaya, kita menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi teguh. Dan di situ kita akan dijaga oleh Tuhan dengan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera bukan artinya tidak ada masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah, seperti Yesus di tengah-tengah gelombang besar, dia menjadi tenang. Dia tahu dengan penuh keyakinan dan mengerti rencana Allah dan kuasa Allah, otoritas Allah dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, diam dan tenanglah, maka semuanya akan tenang. Yesaya 30. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di mana kekuatan kita? Pada waktu kita tenang,
pada waktu kita tidak tergesa-gesa, pada waktu kita percaya Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan. Saudara-saudara, di dalam bisnis keuangan, orang hidup dengan tergesa-gesa. Seringkali orang disuruh memutuskan segera mungkin, secepat mungkin. Seperti misalnya bisnis kripto atau bitcoin, ayo beli sekarang itu. Saudara-saudara, orang dipanikkan dengan itu. Orang menjadi tergesa-gesa. Kita perlu tenang, Bapak Ibu, dalam menantikan pertolongan Tuhan. Karena Ia bekerja menurut waktunya sendiri. Mari kita menjadi Bani Isakar. Seperti Bani Isakar yang mengerti waktu, masa dan waktu Tuhan bekerja. Karena ketika Tuhan bekerja, kita masuk ke sana, maka kita akan melihat perkara ajaib. Tetapi kalau kita kedahuluan, saudara, Tuhan belum bergerak, kita akan menanggung resikonya sendiri. Coba kita lihat, ini terjadi dalam sejarah bagaimana Israel ketika mereka keluar dari tanah pembuangan. Dari mulai tahun dari tahun 539 sampai 444 sebelum Masehi. Ada 3 kloter kan? Dari Zerubabel, lalu kemudian Ezra, lalu Nehemia. Bayangkan saudara, ini bukan bicara setahun, 2 tahun saudara. Bicara 100 tahun, luar biasa. Artinya, tenang, percaya Tuhan akan memimpin engkau keluar dari persoalanmu pada waktunya. Dan yang terakhir, paradigma yang terakhir adalah Allah Immanuel. Dikatakan Dia berjalan di depan dan menutup barisanmu. Dia di depan dan Dia di belakang. Dengan kata lain, Tuhan menyertai kita sekarang, di sini, dan senantiasa. Allah beserta dengan kita, Immanuel. Ini merupakan dasar keberanian kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam tahun 2022 ini. Kita tidak menjadi takut lagi dalam mentaati firman Tuhan. Kita tidak menjadi takut lagi untuk melakukan apa yang diperintahkan, kemana kita pergi sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan berjumpa dengan siapapun yang Tuhan izinkan dipertemukan dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan inilah, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita menjadi diam, pasif, malas, tidak mau berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Bagi pemberitaan Injil, menjadikan segala bangsa murid, menggenapi amanat agung. Bapak Ibu saudara sekalian, karena hadirat Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu cari-cari, di mana hadirat Tuhan, di mana? Hadirat Tuhan ada di dalam saudara. Dia ada sekarang, Dia di sini, dan Dia ada senantiasa bersama kita. Katakan sama-sama, Allah besertaku, artinya Allah di sini, sekarang, dan selalu bersama dengan saya. Jadi kemana pun saudara pergi? Mau pergi sekolah ke luar negeri, mau pindah pekerjaan baru, mau pindah rumah, mau pindah komunitas, saudara akan lihat Allah menyertai saudara. Dan kita yang sudah hidup dalam Kristus, kita bergerak, kita menerima upah yang Tuhan sediakan kepada kita nantinya. Yaitu apa? Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Ini upah kita. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, di pagi hari yang indah ini, pada waktu kita beribadah bersama-sama, saya mau mengajak kita untuk membangun paradigma yang baru. Allah berkuasa, Allah berdaulat, hiduplah dalam ketaatan. Yang kemudian kedua, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Maka kemudian Dia menyertai kita. Kita hidup di dalam tinggal tenang, kita tinggal dalam percaya, kita hidup dalam kekudusan. Kita melakukan bersama-sama. Dan saya percaya pada waktu kita melakukan ini dengan bersama, engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama berdoa kepada seluruh jemaat yang hari ini mengambil keputusan untuk hidup dalam ketaatan, untuk tidak lagi hidup sendirian, mengisolir diri mereka secara rohani, tapi bersama-sama sebagai umat Tuhan, berani melangkah, bergerak bersama-sama maju, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebersamaan. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau yang telah memimpin kami, Engkau membuat kami menjadi tenang, penuh dengan iman, dan yakin sepenuhnya Engkau menyertai kami. Engkau memberi upah kepada umat-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa.
Dan demikian firman Tuhan, bahwa ketika engkau tahu bahwa aku yang menyertai engkau, engkau tidak perlu takut kemanapun engkau pergi, dengan siapa engkau akan bertemu, dan apapun yang Tuhan kerjakan kepadamu, bahkan pindah ke tempat yang baru, engkau akan melihat anugerahku menyertai engkau. Dan orang akan mengatakan, sungguh saya melihat perkenaan Tuhan ada di dalam hidup engkau. Dan aku mengucap syukur Tuhan, dengan paradigma yang baru ini, kami berani masuk, karena Tuhan sudah berjalan di depan kami dan menutup barisan di belakang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan memberi. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang nyata di tempat ini Bapa. Kami tahu Engkau hadir, Engkau meluputkan setiap kami dari segala bahaya. Engkau yang terus menjamah kami Bapa. Saat kami butuhkan Engkau Tuhan Yesus, Engkau hanya sejauh doa-doa kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau memberi. Biar Tuhan sendiri yang gerakan hati kami, dan kami bisa memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur padamu ya Yesus. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap memberi katakan, amin. Kepada Pastor Markus Simanjuntak, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak buat pelayanan Bapak di tempat kami. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ditaburkan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kesehatan Bapak dan Ibu dan juga seluruh pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak. Dan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati kita, dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah cinta kasih anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah Tuhan semesta alam akan membuat berhasil apa yang tanganmu kerjakan. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan membuat segalanya baik. Kau beruntung dari keberuntungan yang datang dari Tuhan, agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan engkau jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.